Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddhamam Saraswati Dipataya Namo Swa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddha. Salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Badan POM RI, Ibu Penny Lukito. Ini mungkin kunjungan kerja Ibu pertama mungkin di Ubud ya. Saya yakin setelah ini Ibu akan sering ke Ubud. Karena kalau kita lihat akar sejarah dari Ubud itu adalah ubad, Ibu. Ubad itu artinya obat. Jadi kalau kita lagi suntuk di Jakarta, lagi jenuh dengan urusan-urusan politik dan pemerintahan, Ibu sebaiknya sekali-sekali datang ke Ubud untuk mencari obat. Dan obat itu tidak hanya obat fisik tetapi obat mental kita dan obat jiwa kita. Jadi itu sebabnya mengapa saya sering di Ubud, Bu. Karena dari Ubud saya kira kita bisa mencari obatnya Indonesia juga ini. Terima kasih sudah hadir di Ubud, selamat datang. Sane Suciang Titiang, sane sampun meraga suci. Ratu Ido Sri Begawan dalam acara Mahakerti Wira Jagat Manik ini. Beliau waktu welake disebutkan sebagai Profesor Dr. Nyoman Kertia, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Suksemo sampun rawuh Begawan. Yang saya hormati Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, ini beliau sebenarnya ada sejarah Balinya juga. Profesor Dr. Hewan Niluh Putu Indi Damayanti, MSc. Selamat datang di Bali, tanah leluhur ini, Bu. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Dr. Sopa Fajriah. Selamat datang di Ubud. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bapak Wayan Jarte. Kepala Balai POM Denpasar, ini segera akan beralih katanya ke Bu Ayu. Pak Made Bagus Garamete dan Bu Ayu, di dua-duanya hadir, terima kasih. Ketua DPP Gotre Pangusada Bali yang saya hormati dan seluruh jajaran pengurus Gotre Pangusada Bali, Pak Putu Suta Satnyana. Bu Penny, di Bali sudah ada perkumpulan Ikatan Para Pengobat Tradisional Bali yang tergabung dalam Gotre Pangusada. Jadi lebih mudah Ibu nanti untuk berkomunikasi dengan asosiasi Baliannya Bali itu. Nah, kalau kami penyembuh tradisional kita sebut Balian. Jadi Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan Gotre Pangusada. Yang saya hormati Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Udayana, Prof. Made Agus Gegel Wirasuta. Yang saya hormati Penglingsir Puri Denpasar Bangli, ini senior kami, Bu. Dulu beliau di kesehatan, Profesor Dr. Anak Agung Muninjaya. Jadi beliau sudah sangat banyak karyanya dalam pembangunan ketahanan kesehatan di Bali. Kemudian yang saya hormati juga Direktur Utama Rumah Sakit Bali Mandara, Ketut Suarjaya, mungkin belum hadir. Beliau adalah salah satu direktur yang membuka
pelayanan kesehatan tradisional Ibu, di Bali. Kemudian juga Ketua Dewan Kehormatan Gotre Pangusada Bali yang saya hormati, para rektor atau wakil rektor yang hadir dan seluruh sivitas akademika yang bisa hadir hari ini. Dan tak lupa saya juga ingin menyapa Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Sudah hadir belum ya? Beliau Pak Ibu Joyce Karmanike Palupi. Selamat datang kehadiran pada pagi hari ini. Ini BPJS penting karena kalau selama ini masyarakat sudah mendapatkan pelayanan medis, pelayanan BPJS untuk obat-obat yang sudah disampaikan dalam pelayanan dokter. Nah, ke depan kita harapkan juga BPJS juga bisa melayani obat dan pengobatan tradisional. Ya, jadi itu akan mendorong juga masyarakat Bali tidak hanya akan datang ke dokter, tetapi juga datang ke Balian yang sudah dapat menyediakan pelayanan. Ratu para rawuh sareng sami sane Wangyang Titiang punika taler mriki wenten Pak Satria Narada, beliau duduk di mana ya? Waduh di belakang. Beliau juga Balian sebenarnya, Balian media dari dulu. Kemudian Gus Susena, Puskor Bali dan juga dari PHDI dan MDA yang Titiang hormati. Sesanti yang ibu bahagia kita haturkan kehadapan ide sang yang para mekawi, ide terkawitan, duaning majantan sangkaning sih paswecan ide betara sami, ratu ide dani sareng sami perside, mau pupul kalih titiang periki ring taman baca sanggingan Ubud. Angayu bahagia taler katur ring ide betara kawitan sareng sami, duaning puniki wenten kabar gembira untuk Ubud di hari yang baik ini. Dan juga tempat yang baik ini karena tanggal 11 Juli 2023, artinya hari Selasa kemarin, saya mendapatkan kabar tim repatriasi koleksi Indonesia di Belanda sudah berhasil untuk berbicara dengan pemerintah Belanda sehingga akan mendatangkan 132 benda seni, lukisan, ukiran, perak, dan tekstil yang merupakan warisan dari Pitamaha. Pitamaha ini adalah sebuah perkumpulan yang didirikan tahun 36, 29 Januari di Ubud. Di situ banyak sekali pertemuan antara tradisi dan modern bisa ditemukan oleh Pitamaha, dan kita bersyukur 132 benda seni yang merupakan koleksi Pitamaha yang saat ini keberadaannya di Belanda kita bisa kembalikan ke tanah air. Ini sebuah hal yang harus kita syukuri. Selain itu ada 4 arca peninggalan zaman Singosari di era Kertanegara yang juga dikembalikan ke tanah air. Ada arca Durga, Mahakala, Nandiswara, dan juga 1 arca Ganesha. Ini juga akan kembali ke tanah air. Kemudian juga ada juga benda-benda yang diperoleh dari kerajaan Cakranegara Lombok saat perang Lombok itu yang dibawa ke Belanda, kembali ke Lombok. Dan satu lagi yang ini mungkin kita harus syukuri dan sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Puri Agung Klungkung, kita juga bersyukur karena 1 keris kerajaan Klungkung akan dikembalikan ke tanah air. Jadi kita sangat bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan dengan membentuk tim repatriasi yang dipimpin oleh Gusti Agung Wesake Puja yang dari Kramas, seorang putra daerah Gianyar juga yang sekarang mendapatkan tugas di Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pemulangan berbagai
aset peninggalan leluhur kita yang sekarang ini ada di Belanda. Tentu kita harus mengucapkan terima kasih atas kegigihan dari tim itu untuk melakukan negosiasi. Hari ini kita berkumpul di hari ke-6 dari Festival Warige Usada Sidi. Hari ke-6 ini memang hari yang penting untuk mendiskusikan sebuah tema yang kita rencanakan dari awal secara khusus sebagai tema Usada Gocara. Jadi kalau kita bisa bagi hari kedua sampai hari kelima kita lebih fokus ke Warige Gocara. Banyak hal yang menarik dibicarakan itu di Bu Penny yang intinya ingin mempertemukan atau membangun titik perjumpaan. Istilah yang sekarang kalau kita di sini di Ubud ada campuan. Kita membuat campuan baru yaitu perjumpaan antara warisan tradisi Warige yang kita miliki dengan sains modern yang sekarang berkembang. Dan kita bersyukur dalam pembicaraan kita selama 3 hari ketika bicara Warige Gocara itu banyak hal yang penting dan menarik kita dapatkan. Ternyata yang kita sebut tradisi itu sebenarnya saintifik. Cuma kita tidak sebut dia saintifik. Karena metode kerjanya saintifik. Nah kebetulan karena dominasi barat yang merumuskan sains dan saintifik itu, maka yang kita lakukan di Bali dianggap tidak saintifik. Padahal itu sangat saintifik. Begitu juga sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang kita sebut sains itu kembali menengok tradisi. Melihat akar-akar yang ada dalam tradisi itu. Misalnya berkembang apa yang disebut dengan etnoastronomi. Bahkan sekarang juga ada ethnomedicine. Nah itu artinya yang kita sebut sains kembali melihat tradisi sebagai bidang yang harus dieksplorasi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, setelah kita melewati Warige Gocara kita masuk ke Usada Gocara. Usada Gocara ini juga kami berbicara sesuatu yang masa lalu tetapi juga harus relevan dalam masa kini. Karena kita berhadapan dengan satu persoalan serius di tingkat global. Ketika pandemi melanda dunia, semua orang berpikir kembali apakah sistem kesehatan yang kita anggap modern itu mampu menjawab persoalan pandemi. Ternyata tidak, kelabaan juga. Rumah sakit, dunia kedokteran, ilmu kedokteran, dan peralatan modern itu tunggang langgang juga menghadapi pandemi. Dan akhirnya orang kembali melihat tradisi. Ternyata di waktu pandemi dengan 2,5 tahun itu orang Bali sebut mulat sarire, melihat kembali. Ternyata di dalam proses tradisi-tradisi kita itu ada sebuah peringatan-peringatan di masa lalu ketika kita berhadapan dengan pandemi. Jadi orang-orang leluhur kita di masa lalu juga punya cara bagaimana mereka berhadapan dengan pandemi itu. Nah tentu sebenarnya kalau kita mau lebih serius untuk membuka lagi apa yang kita miliki di masa lalu itu, kita punya semacam bekal untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Kadang kita selalu mengatakan yang bekal kita yang ada saat ini saja. Tidak, ternyata kita punya bekal yang cukup besar kita miliki di masa lalu. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan mengeksplorasi masa lalu tentu dari lontar-lontar manuskrip itu sudah cukup banyak yang kita dapatkan, tetapi kita perlu kerja yang sangat sistematis, kerja yang terstruktur dengan strategi-strategi besar. Dan saya karena sering mendampingi Pak Jokowi, beliau mengatakan momen saat inilah momen yang penting untuk membangun strategi besar, kemandirian kesehatan kita, kemandirian dan ketahanan sistem kesehatan kita. Karena di dalam pandemi kita baru menyadari ternyata semuanya kita tergantung dari luar, bahan baku obat, kita tergantung teknologi, orang nyari masker dan cari oksigen saja sudah waktu itu kita kelabakan. Kedua,
ketiga kita cari mesin untuk membaca positif negatifnya ketika kita melakukan tes COVID. Kemudian kita tergantung lagi dengan laboratorium, tergantung juga dengan kemudian vaksin yang kita harus lakukan. Jadi dari pandemi itu kita juga belajar bahwa negara kita akhirnya sangat tergantung pada negara lain dari sisi kesehatan. Maka kesempatan ini harusnya kita gunakan untuk membangun strategi besar di dalam mengokohkan kemandirian ketahanan kita di bidang kesehatan. Dan salah satu cara kita untuk membangun kekokohan itu adalah dengan melihat kembali masa lalu kita melalui berbagai manuskrip, tetapi itu belum cukup, perlu strategi besarnya. Oleh karena itu hari ini kami rancang Bu Penny untuk membuat diskusinya lebih tersistematisasi. Kemarin kita bicara soal arah kebijakan pengobatan tradisional itu secara nasional dan juga di Bali. Kemana sih akan mau dibawa ini pengobatan tradisional itu. Yang kedua hari ini kami mengundang Prof. Kertie, Bu Indi dan juga Mbak Sofia untuk membicarakan riset sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita nggak punya riset yang cukup dalam dan juga lebar terkait dengan ini, kita pasti ketinggalan. Karena kita tidak hanya bicara soal punya manuskripnya, tetapi bagaimana manuskrip itu kemudian kita bumikan, kita saintifikasi melalui riset-riset yang ada. Nah itu pentingnya kita bicara riset. Kita ketika bicara riset itu bicara soal apakah tersedia instrumen untuk melakukan riset-riset tanaman obat, apakah kita juga punya political will untuk mendukung riset-riset untuk tanaman tradisional ini. Setelah itu Bu Penny kita bicara soal yang kedua, produksinya. Bagaimana kesulitan juga dihadapi oleh teman-teman yang bergerak di obat dan pengobatan tradisional soal produksi ini. Tanaman herbal sudah banyak, bahan bakunya mulai ditanam, tapi di produksinya apakah kita punya standar, punya formula yang tepat, bagaimana cara kita untuk mengukur formula itu, dan bagaimana cara kita menjamin apa yang disebut oleh BP POM keamanan, kemanfaatan dari obat yang kita miliki. Nah itu tentu harus difasilitasi. Dan tentu saja teman-teman pasti yang berikutnya adalah perizinan Bu. Ya ini salah satu yang mungkin nanti Ibu bisa mendengar di kawan-kawan Gotre Pangusada Bali dan teman-teman yang bergerak di tanaman obat herbal mengenai apa yang harus disiapkan oleh mereka sehingga perizinan ini bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, bisa lebih menjamin sebenarnya beberapa hal yang ingin dibangun seperti keamanan dan khasiat obat. Nah yang berikutnya yang terakhir Bu, kami bicara soal hilirnya, yaitu pelayanan. Oleh karena itu kita perlu membuat standar-standar pelayanan yang seperti apa. Walaupun kita sudah ada pelayanan medis itu sudah sangat jelas, tapi pelayanan pengobatan tradisional standarnya kayak apa? Bagaimana cara kita kalau misalnya kalau ada komplain terhadap pelayanan itu? Di dokter sudah ada kode etik, ada malpraktek, ada juga yang mengawasi dan lain-lain. Tapi di pengobatan tradisional kalau ada balian yang salah ngasih obatnya, seperti apa harus dilakukan? Nah ini yang perlu didiskusikan, ini sesuatu yang harus kita lakukan secara sistematis. Bila perlu ada roadmap yang lebih jelas mengenai pengobatan tradisional ini, dan kita ingin obat dan pengobatan tradisional itu seperti juga mulai ada di negara-negara lain. Di China sudah mulai sangat diperkuat, di India sangat diperkuat, sehingga dua-duanya menjadi tulang punggung dalam membangun kesehatan. Satu lagi yang terakhir Bu Penny dan teman-teman sekalian, kami concern pada persoalan bahwa kesehatan itu tidak hanya fisik tetapi juga mental dan jiwa. Bali menyediakan banyak sekali instrumen untuk membangun kesehatan yang lebih holistik itu, dan paradigma kesehatan kita di secara nasional harusnya masuk ke situ. Itu satu, jadi kami mendorong itu dilakukan. Yang kedua, regenerasi.
sehebat apapun manuskrip yang kita miliki, kalau tidak ada penerusnya, itu akan tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan, hanya menjadi catatan sejarah yang kita hanya tonton bahwa itu hebat, tetapi tidak pernah diteruskan oleh anak-anak yang akan datang. Itulah sebabnya mengapa hari Minggu kemarin kami bikin Warige Usada for Millennials. Karena kita tahu millennials lah yang kemudian nanti akan menjadi pewaris dari apa yang sudah ada, yang ada dimiliki oleh para leluhur kita. Sekira itu Bu Penny, terima kasih atas kehadiran Ibu membuka dan memberikan pidato kunci pada seminar Usada Gocara pada hari ini. Semoga ini akan bermanfaat dan kuncinya memang kolaborasi, Bu. Jadi kami di sini nggak mungkin ini hanya diselesaikan oleh Balian saja atau Gotre Pangusada saja. Harus didukung oleh kampus, didukung oleh pemerintah, didukung oleh swasta, didukung oleh sponsor, didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan kami senang sekali mendengar dari Prof. Kertia Begawan bahwa di Jogja itu udah ada Dewan Jamu, Bu. Dewan Jamu. Dan anggota Dewan Jamu itu tidak hanya orang atau penjual jamunya atau produsen jamunya, tapi di situ ada kampus. Dekan-dekan Fakultas Kedokteran masuk di situ. Yang kedua ada pemerintah. Dinas-dinas dan gubernur masuk di situ. Dan mantan-mantan bupati juga masuk di situ. Tokoh-tokoh masyarakat masuk di situ. Jadi harapan saya Gotre Pangusada jangan hanya untuk pengusada saja, tapi juga masuk di dalamnya semua stakeholders yang mendukung kesehatan tradisional untuk menjadi bagian dari ketahanan sistem kesehatan nasional dan juga di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.